Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi materi, yakni prinsip pemberdayaan masyarakat dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat ini memiliki 4 prinsip, yakni kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Prinsip kesetaraan yakni prinsip utama yang harus dipegang oleh proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dan partisipasi yakni program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Selanjutnya keswadayaan atau kemandirian. Prinsip kemandirian ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, atau they have little. Dan yang prinsip yang terakhir yakni berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awal peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri, tetapi secara perlahan dan pasti peran akan makin berkurang, bahkan akhirnya akan dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya, tahapan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, tahapan pemformalisasi rencana aksi, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan terminasi. Tahapan yang pertama yakni tahapan persiapan. Pada tahapan ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama penyimpangan petugas dan penyiapan lapangan. Penyimpangan petugas yakni tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh komuniti, dan yang kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Dan selanjutnya tahapan pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Selanjutnya, tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Selanjutnya yang keempat, tahapan pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, petugas pemandu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dan selanjutnya, tahapan pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader
diharapkan dapat menjadi keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Dan tahapan keenam yakni tahapan evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang, dan dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih baik, mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan tahapan yang terakhir yakni tahapan terminasi. Tahapan terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunikasi sasaran. Dalam tahapan ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Sekian dan terima kasih.